Balik lagi sama gue di Steelback Podcast. Steelback Podcast. Balik lagi sama gue di Steelback Podcast. Tempat nongkrong paling waras buat lu yang kerja, bukan cuma ngejar gaji, tapi juga nyari akal sehat. Gua nggak tahu siapa yang butuh denger ini hari ini. Tapi yang pasti, lu pernah gak ketemu sama senior di kantor yang sok kayak HRD berjalan gitu? Atau malah lu yang jadi seniornya? Tapi makin kesini, lu makin ditinggalin sama orang-orang gitu, sama tim lu satu persatu. Nah, mungkin lo lupa. Senioritas itu kayak pisau dapur. Bisa buat masak, bisa juga buat nusuk. Senioritas tuh pasti ada di semua tempat gitu ya. Tapi cara pakainya beda-beda. Di dunia kerja, apalagi di pabrik, manufaktur atau lingkungan yang udah lama berdiri gitu ya. Senioritas tuh udah kayak warisan budaya gitu. Dilestarikan. Yang duluan masuk lebih didengar. Yang lama kerja lebih ditakutin. Tapi masalahnya bukan di senioritasnya. Masalahnya di cara lu bawa senioritas itu ke tempat kerja. Kalau lu bawa kayak gelar bangsawan gitu ya, ya wajar kalau orang pada males gitu sama lu, nggak hormat. Tapi kalau lu jadi senior yang bisa jadi contoh dan ngajarin junior lu tanpa nyuruh-nyuruh, tanpa ngerendahin harga diri dia, itu baru di respect sama orang. Ya, gua kasih tahu nih sisi positif senioritas. Kalau dikelola secara benar, senior itu sebenarnya aset. Serius, gue yakin senior itu aset di tempat kerja. Lu udah ngalamin sistem yang berantakan, gonta-ganti manajer, sampai zaman absen yang pakai kartu itu loh, yang dimasukin terus loncat. Sampai sekarang jadi fingerprint atau selfie ya. Lu punya apa ya, wisdom gitu yang gak dimiliki anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z atau bocah-bocah milenial. Lu ngerti polanya, lu tahu mana kerjaan yang bisa ditunda nyantai dan mana kerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat gitu. Jadi kalau bisa turun tangan, bukan cuma turun marah, itu baru namanya senioritas yang bermanfaat. Dan lu tahu gak, menurut riset, tim yang punya kombinasi senior dan junior yang saling support gitu, produktivitasnya bisa naik 28%. Tapi syaratnya yang senior harus mau belajar juga, bukan ngerasa udah paling tahu gitu loh ya. Dan nih, sisi negatif senioritas kalau misalkan jadi toksik. Nah, senioritas bisa jadi racun kalau lu pakai buat ngebungkam ide orang. Yang muda dikatain belum tahu apa-apa, anak bawang, masih bau kencur. Padahal bisa jadi lu yang udah kerja 10 tahun cuma ngulang-ngulang sistem yang salah. Tapi lu bela-belain karena udah biasa kayak gini gitu ya. Bang, kalau lu udah lama di perusahaan, terus orang-orang baru males ngobrol sama lu, itu bukan legasi, itu warning. Mental bangsawan di kantor tuh cirinya gampang. Suka minta dilayanin, tapi gak mau dibantu. Suka minta dihormatin, tapi gak pernah ngasih contoh. Nih, ini juga, gue mau ngasih tahu senior yang gak mau belajar. Ya, gak mau belajar sama dengan tertinggal. Lu sadar gak senior? Anak-anak muda sekarang masuk kerja bawa tools baru, cara kerja baru, kadang bahasa kerja baru. Tapi sayangnya banyak senior ngerasa itu gangguan, bukan pembaruan. Yang merasa agak sadar, nih yuk, lu bukan kehilangan posisi karena mereka lebih muda, tapi karena lu gak upgrade diri gitu loh. Lu ketinggalan zaman. Lu bisa punya 15 tahun pengalaman,
Tapi kalau isinya cuma ngulang tahun pertama 15 kali, ya sorry itu say, itu bukan pengalaman, itu mah kekeh. Jadi kalau lu senior yang masih suka ngeremehin ide orang baru, bocah baru masuk, lu remehin terus, bisa jadi bukan dia yang nggak ngerti, tapi lo yang stuck, lu yang nggak mau belajar, lu yang tertinggal. Jadi, jadi nih kesimpulannya, kita introspeksi dulu. Senioritas itu bukan buat nyuruh, tapi buat ngebimbing. Bukan buat dimintai hormat, tapi buat diteladani. Lu bisa jadi paling lama di ruangan itu. Tapi kalau lu gak bisa bikin orang nyaman kerja bareng lu bukan senior. Lu cuma orang lama aja. Dan buat lu yang junior, ya, hormatin senior lu yang lebih tua. Ya, tapi jangan sampai lu matiin ide lu sendiri cuma karena lu takut sama mereka, takut dicap kurang ajar. Hormatin, tapi juga pinter-pinter bawa diri. Karena di dunia kerja yang sehat, senior dan junior harusnya bisa ketawa bareng, kerja bareng, dan berkembang bareng. Kalau lu dengerin ini dan ngerasa, wah ini gue banget, ya bagus. Berarti lu masih bisa berubah. Still back bang, baik lagi itu lebih baik daripada lu stuck di tempat lu ninggalin drama kantor dan mulai pakai akal sehat pas kerja. Ya. Follow Instagram gua ZNIJMP. Bagiin ini ke teman kerja lu yang ngerasa kayak pangeran di kantor gitu. Dan inget, di dunia kerja yang paling dihargai itu bukan siapa yang duluan masuk, tapi siapa yang paling bermanfaat. Ya, peace out.